Shalom jemaat terkasih, apa kabar sore hari ini? Haleluya, puji Tuhan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini walaupun di luar mendung maupun hujan, tapi tidak menghalangi langkah kita untuk datang beribadah. Amin. Untuk mencari Tuhan, karena kita tahu hidup kita boleh ada hingga sore hari ini semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Lewat ibadah yang sore hari ini, kita fokus kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya jerih kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Besar rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Bukti kebesaran-Mu, bukti karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran maupun kehebatan kami Tuhan. Semata-mata kami terima ini oleh karena anugerah Tuhan. Napas kehidupan masih Engkau percayakan bagi kami Tuhan, dan tubuh yang sehat Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami melangkah masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menemukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Tuhan, karena kami tahu itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah setiap kehadiran kami sore hari ini Bapa benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan semua kami Tuhan menerima anugerah-Mu, janji berkat-Mu melalui ibadah ini Bapa, sehingga ketika kami datang kami pasti berbeda dengan ketika kami pulang. Yang sakit kami mendapatkan kesembuhan, yang susah kami dihiburkan, yang lemah kami dikuatkan, yang berbeban berat kami diberikan jalan keluar dan kelegaan, yang berbeban, yang terbelenggu kami dilepaskan, bahkan yang berdosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan, ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Mengurapi Engkau Bapa bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sebagai tim praise and worship Tuhan, yang memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu ini, biarlah kami Tuhan boleh berglori, menari-nari memuji Tuhan, dan kami rasakan lawatan Tuhan ketika kami masuk dalam pujian penyembahan, dan Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan juga pakai Pastor Debbie Bashir Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu yang Engkau akan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, suara kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan hamba-Mu di perjalanan tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami tahu Engkau sudah taruhkan apa yang ingin Engkau sampaikan di mulut, bibir, lidah, hati, pikiran hamba-Mu. Biarlah dia dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyampaikannya kepada kami, dan kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kami merenungkan firman Tuhan, sehingga pengenalan akan firman Tuhan menjadi bagian kami. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh penata layanan yang bertugas Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang masih di perjalanan. Tolong perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang masih coba-coba ada di ruangan ini, terlebih hati pikiran kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pakai ruangan ini Tuhan, kuduskan gedung ini, ruangan ini, dan muka belakang, kiri, kanan, atas, bawah Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Yesus. Pagari dengan para pasukan malaikat-Mu. Kami duduk diam di kaki-Mu. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau memandang kepada-Mu, karena hanya daripada-Mu pertolongan yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kurang kencang suaranya, lemes banget kayaknya sore-sore ini. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mau sapa dulu nih Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Yang di sebelah kiri saya dulu ya, Bapak dan Ibu yang pakai baju coklat dan baju putih. Kabarnya gimana nih Pak Bu? Luar biasa, amin. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman. Tadi udah di sebelah kiri saya, sekarang di sebelah kanan saya dulu nih, saya mau sapa Ibu yang pakai baju hitam. Gimana kabarnya Bu?
Penuh sukacita, amin. Siapa muji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk nama Tuhan. Atau mungkin ada nih jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nanti boleh langsung ya ketemu dengan koordinator di tempat ini untuk sama-sama. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Karena Engkau yang layak terima setiap pengagungan pujian kami yang terbaik Tuhan. Engkau lah Yesus yang kami sembah. Engkau Yesus yang kami tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, Engkau yang layak terima setiap pujian kita. Mari sama-sama Bapak Ibu cepat kita dengan pujian kita. Kita mau katakan Yesus, Engkau yang sungguh baik. Bersama katakan, oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau
memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Semua pujian kemuliaan. Boleh sekali lagi jemaat, angkat pujian ini. Kita katakan, aku mau memujimu, mau memujimu. Semua pujian kemuliaan hanya sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Katakan Engkau yang layak terima semua pujian. Engkau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kita sembah Dia pada sore hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan segala pujian yang terbaik untuk Tuhan lagi. Segala pengakuan yang termulia untuk Tuhan kita. Sebab Engkau yang ini setia kami Tuhan. Kami datang menyembahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap hati. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang peduli dengan kami. Sebab Engkau Tuhan yang teguh, sebab Engkau pengharapan kami, sebab Engkau pembentang kami, sebab Engkau kami ada di sini. Dan segala pujian pengagungan kami bawa kepadamu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya jemput jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai dengan pada saat ini Tuhan kami ada. Kami percaya hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar lagu ini Tuhan kami nyanyikan dalam setiap hati kami. Dan biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jujur kadaku tak sanggup menghadapi
pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh lahir dari hati kami. Sehingga di dalam segala keadaan, bahkan di dalam api pencobaan, kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau hadir sore hari ini di tengah kami Tuhan. Engkau berbicara bagi kami Bapa. Biar firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Biar hadirat memenuhi setiap kami sore hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, saudara yang terkasih. Iya, walaupun pindah-pindah tempat terus, tapi kita tetap bersemangat ya. Puji Tuhan. Satu saat Tuhan kasih tempat yang tetap. Ya, amin yang kenceng. Amin. Gak usah marah. Iya, saudara, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan ya dari gereja adalah ya rendah hati dan rela melayani. Untuk melayani memang diperlukan kerendahan hati ya, tidak mudah saudara ya. Tetapi kalau kita ngomong soal rendah hati ini memang susah ya. Rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati saudara? Itu susah karena semua manusia itu dilahirkan ke dunia sudah punya bakat. Yaitu bakat bakat apa? Sombong. Yang kenceng ngomongnya bakat sombong. Ya, itu sudah dari sananya. Semua kita, Alkitab berkata kita dikandung di dalam dosa. Ya, dan akhirnya manusia yang hidup sudah membawa dosa. Dan karena itu semua manusia yang lahir ke dunia itu sudah sombong. Saya suka mendengar orang bilang gini, itu ya Bu, teman saya mentang-mentang orang kaya sombongnya minta ampun loh. Saya bilang, bukan cuma orang kaya, miskin sombong juga banyak. Ya Pak ya? Bukan soal kaya atau miskin ya. Tapi kita tidak boleh sombong karena Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, jadi jangan sombong saudara, karena ketika kita sombong maka kita ini jadi musuhnya Tuhan. Kita menentang Tuhan dan Tuhan juga menentang orang yang sombong. Nah, hari ini saudara kita belajar bagaimana hidup menjadi rendah hati. Saya pengen ya kita sama-sama lihat ya. Yesus saja pernah mengalami ketika murid-murid semua bertanya, Tuhan nanti di sorga siapa yang terbesar? Ya, bahkan ada seorang ibu dari murid Yesus bertanya, nanti kalau di sorga nanti anak saya duduk di sebelah kanan apa sebelah kiri? Yang mana Tuhan? Tuhan bilang kalau orang dunia menilai seseorang yang berarti itu dari kedudukannya. Semakin tinggi seseorang semakin dihargai. Tetapi Yesus bilang tidak demikian dengan kamu. Mari kita lihat Matius pasal 20 ayat yang ke-26 saudara. Injil Matius 20 ayat yang ke-26. Baca bersama. Yesus jawab ini 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Ayat 27 ya dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan mau kita belajar ya. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, bukan berdiri di sini saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan? Dimulai ketika kita ini mau merendahkan hati di dalam keluarga. Yesus bilang, kamu harus saling melayani. Ya, dikatakan di sana firman Tuhan bilang, bukan demikian dengan kita. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita harus menjadi hamba.
Suami, kalau engkau ingin dihormati oleh istrimu, layanilah istrimu. Amin bapak-bapak. Jangan ketawa bapak-bapak. Ini kayaknya kok ya rasa-rasanya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, ketawa aja. Memang lucu sih. Ya, tapi ini firman Tuhan yang bilang, lah istri-istri, kalau engkau ingin dikasihi oleh suamimu, maka layanilah suamimu. Saya yakin kalau dalam sebuah rumah tangga kita ini memegang prinsip ini, siapa yang mau jadi terbesar, dia harus lebih dulu melayani. Amin. Ya, saya yakin kalau kita tertawa itu berarti kan daging kita nih yang tertawa kan. Amin bapak-bapak. Suruh melayani istri gimana caranya? Loh, ada satu orang bapak bilang sama saya, Bu Dewi, saya mau minta ayat itu yang buat istri saya mau kasih. Yang ayat apa ya Pak? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Buat apa Pak? Saya mau kasih sama istri saya Bu. Sebelum saya kasih yang itu, saya kasih dulu Bapak ya. Maksudnya Ibu, yang buat suami itu saya kasih, nanti saya kasih buat istri. Ya ini Pak saya kirim. Hai suami, kasihilah istrimu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Dia bilang, aduh ya Bu, berat loh ini. Ya makanya. Di mana ada istri yang tidak tunduk, pasti di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Kalau kita mau jadi orang yang terhormat, menjadi suami yang terhormat, maka Alkitab bilang, suami kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, supaya doamu tidak terhalang. Bapak-bapak mau doanya nggak terhalang? Saya yakin bapak-bapak juga pasti punya pokok doa rindu untuk dijawab. Bagaimana supaya tidak terhalang? Kasih istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Demikian ibu-ibu, tunduklah kepada suamimu, ya, supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Barang siapa ingin yang menjadi terbesar, dia harus menjadi hamba. Barang siapa ingin jadi yang terutama, dia harus jadi pelayan. Ini hukum Tuhan, beda sama hukum dunia. Makin kaya minta makin dihormati, makin banyak uang makin dihormati. Tapi Alkitab bilang, ya kita ini kan harus pegang prinsip firman Tuhan. Hukum Tuhan dan hukum dunia selalu bertolak belakang, selalu berbeda. Tapi kalau kita mau hidupi yang benar, ya kita hidupi hukum Tuhan. Ya, rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Coba kita baca bersama Amsal 18 ayat yang ke-12. Jangan tinggi hati, rendah hati itu lawannya tinggi hati. Baca sama-sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita mau dihormati, maka jadilah orang yang rendah hati. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di hidup ini, saudara. Kenapa? Bahkan nafas pun kita pinjam dari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan hentikan nafas kita, ya sudah habis. Nggak bisa apa-apa lagi. Kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini. Mari kita coba memperbaharui diri semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Buang apa yang bisa kita buang. Tinggi hati mendahului kehancuran. Mau sekaya apapun orang, kalau sombong ya sudah, kehancuran menunggu dia di depan mata. Makanya saya juga berpesan buat para orang tua di sini, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Jangan dimanjakan. Oke, Bapak Ibu bisa beli barang-barang mewah, tapi kalau anak itu masih di bawah umur, ya ajari mereka. Karena hidup ini kan tidak akan selamanya begini. Saya yakin anak-anak pun akan punya proses sendiri dari Tuhan. Kalau kita tidak mengajari mereka rendah hati, anak-anak sekarang lihat ya, karena orang tua kaya, apa-apa dibeliin, ya semua dikasih, sehingga anak itu dipupuk kesombongannya. Ya, kalau anaknya pulang cerita, "Ma, temenku ganti loh iPhone yang 26 juta. Oh, besok kamu juga ganti, Nak." Bertobat. Amin. Kalau anak saya cerita, "Mam, teman saya ganti loh HP yang baru." Biarin aja, dia bisa beli, kamu kan belum kerja. Gak usah pengen barang-barang mewah. Arahkanlah dirimu pada hal-hal yang sederhana, karena hidup ini gak akan terus begini.
Iya mami papi mampu. Satu saat dunia ini berputar saudara. Kita nggak pernah tahu. Makanya bijaksanalah menjadi orang tua. Iya, saya pernah dengar teman saya cerita anaknya sekolah di international school. Ya, lalu anaknya itu bawa uang sekolah saudara, hilang 6 juta. Lalu gurunya bilang, lah kamu di mana tanggung jawab kamu? Kenapa kamu hilangin itu? Sama tasnya hilang. Itu uang kelas kan, uangnya teman-temanmu semua di situ. Dia jawab gurunya apa? Ibu mau tahu harga tas saya yang hilang? Nggak ada apa-apanya dibanding dengan uang itu. Tas saya itu 10 kali lipat harganya daripada itu uang. Lihat saudara. Kenapa? Ya karena orang tuanya. Kita ini seringkali salah didik kepada anak kita. Bagaimana orang bisa menjadi rendah hati? Harus diproses. Kesusahan, tekanan, masalah seringkali akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup rendah hati. Kita boleh menikmati yang Tuhan beri. Engkau diberi fasilitas, diberi kemewahan, silakan. Tapi tolong jangan sampai Alkitab bilang kekayaannya akan menjadi murka baginya dan keturunannya. Ajari anak-anak kita bagaimana mereka harus hidup. Jangan terbawa arus dunia, jangan ikut-ikutan. Ya, karena teman sekolahnya begini, kita juga begini, saudara. Kita belajar, ya. Saya pernah cerita, saya bilang anak saya, kamu belajar yang benar, kalau bisa dapat nilai yang tinggi masuk SMP negeri favorit. Tapi di negeri itu kan tidak ada orang Kristen, justru kamu jadi terang di sana. Ya, jangan garam kumpul sama garam, jadi gudang garam. Ya, kamu pergi ke tempat yang tawar, asinkan. Lalu akhirnya dia bilang, tetapi aku berangkat sekolahnya diantarkan. Enggak, naik Gojek atau naik angkot. Lah terus gimana? Saya bisa antar saudara, tapi saya mau ajar. Saya bilang sama anak saya, mami dulu jalan kaki ke sekolah. Kamu bagus sekarang udah ada ojek, ada angkot. Naik aja. Ya, biar mereka belajar hidup susah saudara. Karena hidup ini kan tidak akan senang terus. Kalau orang itu sudah terbiasa mengalami yang susah, ada senang dikit dia bersyukur. Tapi orang kalau terbiasa senang terus, susah dikit dia bersungut. Iya Pak, iya. Lalu anak saya bilang, tapi kan angkut duduknya miring, saya nanti pusing. Tidak apa-apa, hari pertama 1-2 pusing, lama-lama juga enggak. Ya benar, dia berangkat hari pertama marah-marah pulang. Pusing, duduk miring, panasnya, enggak apa-apa, baru juga hari pertama. Berapa hari begitu, 1 minggu begitu, lama-lama sesuatu yang dibiasakan selama 21 kali itu kan jadi kebiasaan ya. Akhirnya dia sudah nggak marah-marah, udah menikmati. Cuma waktu kita pergi ke gereja naik mobil pribadi dia duduk miring. Saya tanya, kenapa duduk miring? Pusing kalau duduk ke depan, Mam. Oh, udah biasa susah nih anak. Ya, udah biasa naik angkot. Nggak apa-apa, saudara. Alkitab bilang kalau engkau mengasihi anakmu, didik dia, ajar dia, supaya dia tidak menjadi anak-anak gampang. Nah, Tuhan menghajar orang yang dia kasihi, supaya kita ditekan keakuannya, kita belajar rendah hati. Makanya kita mendengar banyak orang, wah saya Bu dulu sombong, begitu dihajar Tuhan Bu, saya baru mengerti, belajar tentang rendah hati. Jangan tunggu dihajar Tuhan. Mumpung sekarang kita mengerti firman, ayo kita hidup dengan rendah hati. Bagaimana orang yang rendah hati itu? Melayani saudara. Ya, dimanapun kita berada, kita melayani. Kenapa kita harus hidup dengan rendah hati? Kita harus melayani. Yesus berkata, coba kita buka bersama saudara di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Injil Yohanes 12 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Wow gak? Kita melayani Tuhan, kita ini jadi orang yang dihormati Bapa. Saya gak perlu penghormatan manusia. Saya rindu penghormatan dari Bapa. Kenapa? Tuh Alkitab berkata, siapa menghormati Tuhan, dia akan kuhormati.
Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dengan kita melayani Tuhan. Iya, melayani Tuhan itu dari apa, Bu? Apakah harus sekolah Alkitab semua? Enggak. Lakukan yang saudara bisa, yang diberikan anugerah kepada saudara, untuk saudara bisa lakukan. Ayat dari gereja hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. Coba kita baca bersama 1 Petrus pasal yang keempat. Saya pengen kita baca ayat yang ke-7 mulai. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan merasa aman. Pandemi sudah selesai. Di beberapa tempat, bahkan ya di Amerika sudah nggak ada penggunaan masker. Sudah dinyatakan tidak ada lagi pandemi. Terus kita happy-happy. Wah, yang tadinya berdosa, pandemi bertobat, pandemi selesai, dosa lagi. Ya, saudara, Yesus bilang, di saat semuanya merasa aman, di saat semuanya terlihat baik-baik saja, bisa jadi saat itulah aku datang, karena aku datang seperti pencuri. Karena itu, mari kita selalu berpegang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nggak usah bicara soal kiamat, bicara mati itu loh, nggak ada yang tahu kan? Kapan kita mati nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau kita sudah hidup berkenan, rendah hati di hadapan Tuhan, mau kapanpun Tuhan panggil, iya. Saya ketemu satu jemaat, saya panggil, Pak, Bapak udah siap mati belum? Dia jawab, saya mati siap, Bu. Yang gak siap itu setengah mati. Ya betul juga ya, karena banyak orang itu gak hidup gak mati, sakit-sakitan malah setengah mati. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri. Firman ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Lalu ayat yang berikutnya, tetapi yang terutama, apa saudara? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ayo kita saling mengasihi, suami istri terutama. Kita nggak usah bilang muluk-muluk, saya mau pelayanan, Bu, sampai ke bangsa-bangsa. Dari rumah tangga dulu, nggak usah mau ke Amerika pelayanan, mau ke Bangkok, Red. Ya, di rumah apakah kita saling mengasihi? Ketika ada suami yang mengasihi istri, istri mengasihi suami, semua saling mendahului dalam memberi hormat. Itu kan rumah tangga indah banget, luar biasa, Tuhan hadir di dalamnya. Ya. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Lalu ayat yang berikutnya dikatakanlah ini 1, 2, 3. Ya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini juga ciri orang yang rendah hati. Memberi tumpangan tidak bersungut-sungut. Ada mertua datang, tidak usah bersungut-sungut. Amin. Ada ipar nginep, nggak usah bersungut-sungut. Kita ini jadi orang yang indah-indah aja lah. Jadi orang rendah hati itu paling enak. Ya, jadi orang yang rendah hati itu, udahlah kita mau difitnah, mau dihina, mau diapa, udah bersyukur aja. Kenapa? Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu pasti untuk membentuk kita, supaya kita semakin rendah hati. Tapi ipar saya itu jahat, Bu, berarti kamu belum rendah hati. Sampai engkau merasakan udah nggak ngefek tuh, dia mau fitnah saya, dia mau apa saya biasa aja tuh, nggak marah, nggak apa, ya itu baru bilang rendah hati. Nah, ayat berikutnya dikatakan, layanilah apa? Seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah ya diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini diberi karunia yang berbeda-beda. Nggak semua jadi pengkhotbah. Saya ini karunia yang paling mencolok itu adalah saya ini penginjil. Ya, saya tidak bisa jadi gembala kali ya. Kalau jadi gembala orang kepahitan semua sama saya. Ya, karena ya saya ini ya itu nggak mau bertobat binasa loh. Ya, saya udah nggak mau layani. Kalau Bapak nggak mau bertobat, saya cari pendeta yang lain. Nah, itu penginjil. Tapi gembala nggak bisa gitu, langsung jemaatnya kepahitan. Itu gembala kok kayak gitu, mau. Ya,
Ada yang karunia gembala yang mengelus-ngelus, saya tidak bisa ngelus-ngelus orang. Ya, tapi saya jatuh lagi, Bu. Iya, sabar ya. Pasti ada waktu Tuhan, tidak bisa saya. Ya, jadi saya mau ketemu siapa aja ya udah. Ya, pokoknya sikat saja firman. Mau terima silakan, nggak terima ya monggo. Makanya banyak yang datang, ibu itu pendeta kayak apa ya? Nggak mau terima titipan doa. Pendeta lain saja mau mendoakan dia, cari pendeta lain, berarti kamu cocok sama pendeta lain. Jangan datang sama saya. Karunia itu berlain-lainan. Ada orang yang diberikan karunia murah hati. Dia tuh nggak bisa lihat orang susah. Kita nggak perlu harus semua berdiri di mimbar sini. Ya kalau yang fals ya jangan jadi singers lah ya. Tahu diri ya, karena bukan hanya jemaat yang keriting, dengarnya malaikat juga keriting. Kalau nyanyinya fals. Tidak semua kita bisa bermain musik, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu, di hidupmu, yang bisa kau lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita bisa minta Tuhan karunia apa ya? Ada orang-orang yang diberikan kemurahan hati, saudara. Orang itu murah hati, nggak bisa lihat orang susah. Ya, dia itu tergerak untuk menolong. Ya, kalau karunia itu pasti yang baik ya. Kalau pelit itu bukan karunia. Kayaknya itu kutukan. Jangan jadi orang pelit-pelit, saudara ya. Kita berdoa, kita bergumul supaya Tuhan tuh memberikan kita karunia. Semua bisa kita pakai. Saya bersyukur Tuhan beri saya karunia untuk mengajar firman, tapi juga Dia beri saya karunia kemurahan. Ya, sehingga ya saya nih saya tahu bahwa Tuhan tuh sudah menyelamatkan saya. Ya, dulu saya waktu belum bertobat terima Yesus itu ya nggak kayak begini, saudara. Ya, saya tuh punya kelainan, saya nggak tahu tuh kelainan apa ya. Saya tuh suka kalau lihat sesuatu tuh menderita. Contoh nih, saya kalau lihat anak ayam jalan bergerombol, saya ambil batu besar, saya lempar, saudara. Dan kalau anak ayam itu tersiksa, saya seneng. Itu kan kelainan kan? Jahat nggak saya? Ya ampun, jahatnya jahat loh. Nanti anak bebek, pokoknya apa aja saya pengen lempar, dia tuh kesakitan, menderita, saya tuh seneng. Saudara bayangkan saya ini kalau nggak diselamatkan. Tadi baru ada kisah kan di Amerika, seorang pemuda 18 tahun masuk di supermarket, dia tembakin semua yang sambil dia syuting kayak di Mobile Legends itu loh. Saya yakin ini roh-roh transfer nih, makanya bahaya nih saudara anak-anak. Ya, jadi dia kayak game, dia videoin, dia tembakin semua, 10 orang mati. Ini kan kelainan jiwa, apalagi ditambah dengan game-game sekarang. Anak-anak orang tua perhatikan anak-anakmu apa yang mereka main di dalam situ. Ya, karena iblis itu bekerja luar biasa sekarang. Jadi ya saya itu dulu begitu, tapi setelah saya mengenal Yesus, jangankan belas kasihan, lihat ayam menderita, ya kucing menderita tuh begitu saya seneng. Mana ada saya punya belas kasihan, tapi ketika saya terima Yesus, Tuhan mengubahkan. Firman Tuhan mengubahkan. Ya, saya jadi orang yang suka ya menolong orang lain. Kita tuh kalau lihat orang menderita, dari awal pandemi sampai hari ini setiap bulan saya bagi sembako. Waktu awal pandemi itu apakah saya berkelebihan? Enggak, saya juga enggak tahu mau hidup bagaimana ke depan. Tapi saya percaya firman Tuhan bilang siapa yang menabur dia akan menuai. Ya, dan firman Tuhan berkata tidak ada orang miskin karena menabur, saudara. Kita bersyukur. Saya bersyukur Tuhan berkati kami luar biasa di tengah masa pandemi. Ya, saya menyisihkan sebagian berkat untuk kita bangun gereja di desa-desa. Kita bisa memberkati hamba Tuhan setiap bulan. Karena kasihan benar-benar hamba Tuhan di desa-desa. Mereka bangun gereja aja itu bergumul, saudara. Ya, satu harga LED di Jakarta itu bisa buat satu gereja di desa. Saya bersyukur Tuhan taruh hati itu. Ya, kalau ada yang WA, Bu, kita minggu ini mau udah ke plafon, biayanya 50 juta sekian. Saya tarik napas. Tarik napas minta apa? Tuhan, jamah hatiku, jangan ada Tuhan keinginan dagingku yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya tutup mata, saya transfer, saudara. Bu, kita minggu ini mau ngecor, butuh 80 juta sekian. Tarik napas saya.
Padahal saya ini mau beli barang ya. Yang pernah saya saksikan di sini, ya, waktu saya dapat hadiah sepatu LV, saya pengen beli tas itu 65 juta. Udah mau saya gesek loh. Jiwa hedon saya ngomong, gesek aja, kamu kan nggak pernah beli mahal-mahal gitu, bisa lah sekali-kali. Mau saya gesek, suara itu berbisik, buat beli bata, pasir, sudah jadi satu pastori itu di desa. Nggak jadi, saya abaikan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Sampai hari ini saya nggak bisa beli barang mahal. Nggak tahu, hati saya tuh nggak sampai. Jadi kalau saya pakai barang mahal tuh karena saya ini cuma punya karunia menikmati saja. Dikasih orang. Ya, mungkin karena saya memperhatikan yang lain, jadi Tuhan yang memperhatikan saya. Saudara, tapi saya bersyukur. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ya, kita belajar, ya, karena banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan kerelaan hati. Ya, kita belajar tentang bagaimana mempersembahkan hidup yang terbaik. Saya mau bersaksi, saudara. Satu kali saya itu diundang pelayanan. Hari ini tuh banyak yang telepon, Bu, kalau kami mau undang ibu, ya, kemarin ada acara pemerintah, wali kota di Palu, panitianya telepon, Bu, maaf mau tanya, kalau undang ibu tuh PK-nya berapa standarnya? Terus pesawatnya, tiketnya apa, permintaan dari ibu, hotelnya apa, supaya kami tahu. Saya bilang, saya tidak pernah kasih standar PK, karena kalau saya kasih standar, Tuhan cabut nanti urapannya nih, ya. Pokoknya berapa aja yang ada, ya, itu yang dikasih. Tapi kalau nggak ada ya kebangetan kan. Lalu akhirnya saya bilang, kalau untuk pesawat saya pakai batik aja nggak apa-apa, ya, sama aja, mau Garuda batik itu sama, ya, karena ya bukan berarti lebih duluan sampai atau apa, sama aja kok, saya bilang. Terus untuk hotel, Bu, hotel itu bagi saya yang penting ada sarapan, ya, sama tempat tidurnya, ya, ada. Kalau nggak ada tempat tidur kan rempong, saudara, ya. Sarapan perlu. Saya mau khotbah, ya, masa nggak makan, saudara, ya. Ini saya khotbah hari ini 5 kali, saya belum makan dari pagi, ya, tidak sempat makan. Saya harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Tuhan beri kekuatan loh, nggak pusing, nggak apa, tuh semua anugerah Tuhan. Ya, benar-benar saya, ya, sampai tadi saya suruh suami mampir di mall beli, ya, dia bilang mall penuh semua hari ini, ya, tuh dia ngantri nggak dapat, ya sudah nggak apa-apa, ya, saya juga nggak marah-marah kan, ibu siapin saya makan, ibu, supaya saya bisa makan, nggak kan, Bu, ya. Nah, saya ini paling enak lah saudara undang saya, ya. Terus dia tanya, hotel, Bu, yang penting ada sarapan, ada tempat tidur. Soalnya ada pendeta kita mau undang dari Jakarta, standar PK-nya sekian puluh juta. Pesawat harus Garuda. Dan bukan cuma itu, hotel harus yang ada kolam renang sama tempat gym. Saya bilang kayak gitu nggak usah diundang, bukan hamba Tuhan, hamba setan. Bener nggak, saudara? Kita ini dipanggil Tuhan hamba loh. Tuhan bilang, ya, saya yakin di kita Yesus itu sudah memberikan teladan yang paling teladan. Dia yang punya sorga, dia yang punya bumi, dia pencipta segalanya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang loh. Semiskin-miskinnya kita nggak ada kan yang melahirkan di kandang? Ada di sini yang melahirkan di kandang? Sama dengan Yesus? Enggak kan? Saya dulu hamil anak pertama, untuk melahirkan cuma punya budget 1 juta. Tapi saya tidak punya keinginan, saya kalau sudah terpaksa nggak ada uang, kita lahir di kandang ayam saja, ya, enggak. Loh, Tuhan bisa menentukan kan dia melahirkan di mana, bener nggak? Dia yang mulia loh, yang punya surga loh. Kenapa dia harus lahir di kandang, memberikan teladan kepada kita? Hidup ini gak usah sombong-sombong. Semua yang kita miliki itu cuma pinjaman dari Tuhan. Dia Yesus yang adalah Tuhan mulia, dia tanggalkan semua kemuliaannya, dia turun ke dunia, mukanya diludahi. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu, saya direndahkan, Bu, sama ipar saya tanya, sudah diludahi belum mukamu? Belum, gak apa-apa, santai aja. Kalaupun sudah diludahi, minimal sudah sama seperti Yesus. Gak usah protes, amin. Ya, ada masalah dengan keluarga, lupakan, gak usah digede-gedein.
belum tahu saya ya. Saya itu punya harga diri. Piro harga dirimu? Sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Nggak ada yang harus kita pertahankan. Yesus dalam keserupaannya dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Maka dari itu dia dimuliakan oleh Bapa. Kalau saudara pengen dimuliakan, ayo kita meneladani Yesus. Jangan berantem dengan keluarga. Kalau ada yang merendahkan saudara, lepaskan pengampunan. Itu tanda engkau rendah hati. Amin. Gak usah, dia tuh belum tahu ya, dia tuh salah. Gak usah. Lalu saudara, saya satu kali diundang saudara pelayanan. Kami mau undang ibu, ya sudah sesuai tanggal. Saya mau tanya nih ya, saya boleh ajak, saya selalu tanya, saya boleh nggak ajak satu orang? Biar saya ada temen di hotel. Nggak enak juga kalau perempuan bepergian sendirian di hotel. Kadang suami kalau dia bisa ikut, kalau nggak biasanya mami saya. Ya, oh iya boleh bu, untuk tiket pesawat gimana? Nanti kami tanggung berdua. Tapi kalau gereja itu bilang mereka cuma bisa satu, ya nggak apa-apa, saya bayar sendiri satu. Lalu waktu itu dia bilang, oh bisa bu, nanti kami tanggung untuk 2 orang. Oke, saya suruh suami saya pesen tiket. Udah tinggal 1 hari mau berangkat, dia pesen salah jurusan. Jadi waktu sudah beli tiket PP, waktu mau di cancel sudah tidak bisa karena sudah kena waktu. Untung saya lihat malam, loh say, bukan ke sini loh, ke situ. Waduh, kenapa kamu baru ngomong? Lah kok kamu yang enggak tanya? Saya lihat waktu di cancel sudah habis waktu untuk refund uang. Ya sudahlah, hangus 4 tiket. Ya udah cari lagi, untung masih ada saudara. Saya pelayanan itu besok jam 11. Jadi saya ambil pesawat paling pagi jam 7. Berarti saya sudah kehilangan uang 4 tiket. Ya, PP berdua. Kita berdua berangkat sama mami saya. Saya bilang saya sudah pakai baju pelayanan. Jadi nanti khotbahnya jam 11 kan. Saya jam 9 sudah landing pesawat. Oh iya bu, baik, nanti kami jemput. Kalau yang undang itu biasanya gereja-gereja besar. Ibu, mohon izin di Bandara Soekarno-Hatta kami sudah siapkan protokol untuk dampingi ibu. Barang semua ibu tinggal beres. Iya, bahkan saya pernah yang jemput 2 orang saudara. Dari 2 orang yang mengutus ini beda-beda. Saya sampai bingung. Ini kenapa ada 2 orang di sini? Kamu dari siapa? Dari si ini. Kamu dari si ini. Waduh, udah kelebihan 1 aja deh ya. Jadi diurus masuk. Biasanya mereka ngomong, nanti ibu landing di bandara ini, kami juga sudah siapkan. Ibu nggak usah urus bagasi, semua ibu tinggal naik ke mobil. Oke, siap. Nah waktu itu dia bilang, ibu oke, nanti kita jemput ya. Saya landing jam 9. Saya landing nggak ada orang saudara. Saya tunggu di bandara itu, kok nggak ada ya Pak. Cari-cari, akhirnya saya WA, Pak saya sudah landing. Oh sudah landing. Nah kan saya bilang jam 9. Oke bu, saya jemput. Begini saja, ibu keluar di luar. Itu ada ATM kan bu di luar situ. Ibu tunggu di depan ATM itu. Kalau orang bilang begitu, berarti hitungannya dia 5 menit lagi nyampe kan? Saya keluar di luar, bawa koper 2 sama mami saya. Panas saudara, itu di luar kan. Saya sudah pakai jas lagi, mau khotbah kan. Orangnya nggak datang. Saya tunggu setengah jam, saya udah keringetan basah baju saya. Ini gimana ya orangnya? Pak, iya sebentar lagi bu, sebentar lagi, tunggu saya di situ. Udah gitu dia suruh saya tunggu di situ. Akhirnya dia datang saudara. Waktu dia datang, dia nggak turun, dia berhenti mobilnya di depan saya. Cit, dia buka kaca. Ibu Dewi Basir ya? Iya pak. Naik bu. Haleluya saudara ya. Dia lihat saya bawa koper 2. Oh iya, saya naikin barang dulu ya pak, tolong buka bagasinya. Sudah, tinggal buka aja ibu dari belakang. Saya buka bagasinya, saya angkat koper saya dan mami saya masukin. Ya, agak jengkel juga saya suruh. Saya masukin, saya duduk, saya bilang, tarik bang. Ini kayak naik kopaja kita, angkat-angkat sendiri, angkot nih. Ya, udah sampai di gerejanya, dia turun saudara. Begitu sudah sampai di gerejanya, cit, mobilnya berhenti, dia hilang. Terus saya bilang mami saya, itu orang tadi yang jemput kita mana ya? Nggak tahu, dia sudah turun dan mana dia lewat. Sampai saya pikir yang jemput kita tuh malaikat loh. Saking dia punya ilmu menghilang dan benar-benar nggak peduli. Tapi ya itulah saudara, kita ini kan berhadapan dengan banyak orang. Ada yang tahu etika, ada yang memang nggak sekolah. Sebenarnya bukan dia salah, cuma dia kurang pengetahuan dan kurang minum susu untuk kecil. Jadi yang sudah kita maklum saja kan.
Cuma saya gini, lah terus kita masuknya di mana ya? Rukonya kan masih tutup. Terus ini kita masuknya di mana, Mam? Tahu? Ya udah tunggu saya cari jalan dulu nih, saya cari jalan. Oh, ada jalan di samping ruko. Datang kita naik, saudara. Di dalam ada yang mengundang saya, bapak-bapak. Begitu saya duduk, udah mau mulai ibadah, dia datangi saya, Bu Dewi, oh iya, saya mau sampein Bu minta maaf sekali Bu. Kemarin kan saya bilang nanti tiketnya Mami kita bayar ya. Ternyata gereja tidak bersedia bayar. Jadi cuma satu aja yang dibayar. Dalam hati saya ini orang juga nggak tahu waktu. Tunggu ke habis khotbah baru ngomong begitu. Karena saya ini kan mau khotbah perlu jaga hati, jiwa dan roh supaya bersih dan kudus. Nah kalau ini saya sudah gondok diperlakukan gitu terus dia ngomong gitu lagi, yang ada khotbah saya harusnya diberkatilah kau jadi terkutuklah kau. Saya berusaha menjaga hati di situ. Astaga Tuhan, saya sudah rugi 4 tiket, berarti ini 6 tiket nih sudah nggak dibayar. Duduk itu yang maju ke depan WL-nya dia lagi. Shalom saudara, apa kabar saudara? Dalam hati saya pret. Pendeta juga manusia loh, punya rasa, punya hati loh. Udah gitu dia nyanyi lagu semua baik. Semua yang terjadi di hidup kita itu adalah baik saudara. Saya lihat mukanya dia, ya akhirnya saya coba tenangkan hati, ya udah saya khotbah. Selesai khotbah kita diantar. Ayo Bu, kita antar ke hotel. Sampai di sana bukan hotel, losmen, penginapan kecil. Bu itu kamarnya ya, yang nomor itu Ibu masuk aja di situ. Oh iya, dia pulang. Saya masuk kamar, tempat tidurnya satu yang single, pas buat saya. Dia tahu saya datang berdua. Terus saya keluar ke resepsionisnya, Mbak, dia tadi pesan ada extra bednya. Enggak Bu, cuma satu tuh itu. Dia nggak titip pesan apa-apa, enggak. Tiba-tiba ada suara yang ngomong, udah pesan aja extra bednya, bayar sendiri. Saya masih, ya sudahlah, ya udah Pak, saya pesan extra bed satu, saya bayar ya. Udah selesai gitu, mau melangkah ke kamar, ada yang suara yang ngomong, sekalian bayar kamarnya penginapan. Saya tangkik dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Saya masuk ke kamar, terus saya cerita sama mami saya, aduh begini banget ya orang yang ngundang ini ya. Tapi tadi saya di situ Tuhan suruh loh, mam saya bayari kamar hotelnya. Mami saya bilang, kalau Tuhan yang suruh harus taat. Kenapa juga saya cerita sama mami saya? Akhirnya saya balik saudara ke resepsionisnya, Mbak sama Kak sekalian saya bayar aja deh kamarnya, nggak usah ditagih ke gereja ya. Oh iya Bu, ya udah saya bayar. Persiapan mau pelayanan sore, lagi persiapan, udah mau jalan ada suara ngomong gini, nanti kalau kamu dikasih PK, amplop sama uang tiket tuh, tidak usah diterima, kembalikan, masukin ke kotak persembahan. Itu langsung saya bahasa roh, dalam nama Yesus. Ini suara setan pasti. Waduh, saya bergumul saudara, sudah tombok banyak ini Tuhan. Ini sudah gak main-main, enggak, saya tutup kuping saya khotbah saudara, resah gelisah hati saya, suara itu bicara. Saya gak mau cerita mami saya, nanti dia bilang, kalau Tuhan yang suruh kau kasih kembali. Saya takut kan. Selesai khotbah dia datang, Ibu maaf ya kita cuma ganti uangnya Ibu, tiket sama ini ada persembahan. Saya dikasih amplop. Saya pegang amplopnya, saya merasakan ketebalannya. Hati saya berkata, ambil, masukin tas. Suara itu bilang, masukin kembali ke kotak persembahan itu. Saya bilang, Tuhan kalau gini channel saya tombok, masukin. Saya bilang sama orangnya, saya terima ini persembahan, tapi saya kembalikan untuk pelayanan di gereja ini. Saya masukin lagi di kotak itu. Sampai di hotel, sampai di penginapan, saya cerita sama mami saya. Masa mam, tadi itu Tuhan suruh. Mami saya malah ngomongin, kenapa kamu balikin? Waduh, kalau tahu tadi saya cerita sama mami saya. Jadi saya ada yang dukung gitu ya. Tapi itulah Tuhan. Akhirnya ketika saya pulang di pesawat saudara, saya tuh lihat di jendela, lagi lihat awan, lagi menikmati kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan. Tiba-tiba ada suara ngomong, kamu datang ke sini bukan melayani, tapi aku yang sedang melayani kamu. Aku melihat hati.
Karena selama ini mungkin kamu sudah terlalu menikmati yang enak. Tapi aku mau melihat kerendahan hatimu dan apakah engkau mau taat. Di pesawat saya nangis bercucuran air mata. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih mau membentuk saya. Terima kasih Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati bisa menikmati setiap proses di dalam hidupnya. Kita tidak bersungut karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Saya melihat sampai hari ini orang yang melayani Tuhan dikatakan tadi, engkau akan dihormati Bapa. Mari kita cari penghormatan dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena manusia menghormati dia bisa munafik. Di depan kita dia hormat, di belakang enggak. Tapi Tuhan itu selalu murni. Dan dia mencari hati yang murni dalam hati kita hari ini. Saya undang imam musik maju ke depan. Saudara, mumpung kita masih diberi waktu hari ini, kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Bentuk kami, karena kami tahu bahwa hidup kami inilah penyembahan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu hari ini Bapa. Mari angkat tanganmu saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Lebih lagi ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami tahu penyembahan adalah ketika kami mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, kalau masih ada kesombongan di dalam hati kami, bentuk kami, ubah kami, biar kami seturut dengan firman-Mu. Kami mau belajar untuk mengerti hati Tuhan di dalam hidup ini, karena kami tahu tidak untuk selamanya kami ada di dunia ini Tuhan. Satu saat Tuhan akan panggil kami, dan disitulah kami harus mempertanggungjawabkan semua yang kami perbuat di dunia ini. Jadikan hidup kami berarti bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jadikan kami berarti di tengah rumah tangga kami. Saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan saudara. Bergandengan tangan. Katakan, Tuhan, ini rumah tangga kami, pernikahan kami. Biar kami boleh hidup dalam kerendahan hati. Biar kami boleh saling lebih dulu melayani, karena itu yang Tuhan mau. Ajar kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan teladan
Kami suami menjadi imam yang benar, dan kami istri menjadi penolong di tengah rumah tangga, agar anak-anak kami boleh hidup di dalam hadirat dan perkenanan Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan di dalam perkenanan-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Beritahu kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk melayani Tuhan di dunia ini dalam hidup kami yang singkat. Kami tidak ingin hidup sia-sia Tuhan, terutama ketika Tuhan mempercayakan ada harta dalam hidup kami. Ajar kami berdampak bagi kerajaan-Mu Bapa, karena siapa yang melayani Engkau akan dihormati oleh Bapa. Kami mau mencari penghormatan dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan untuk mendapatnya kami harus rendah hati di hadapan Tuhan. Mari biar jemaat saja sekali lagi katakan, kami tahu Tuhan hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidupku tegakkan di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Terima kasih Bapa buat malam ini. Teguhkan firman-Mu, materaikan dalam hati dan hidup kami, agar hidup kami diubahkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan semuanya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Dewi. Dan tiba saatnya saudara, kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita. Mungkin ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh melambaikan tangannya, dan para pekerja Tuhan akan menghampiri saudara. Baik, kita siapkan nanti kita. Sudah terima amplop semua saudara? Terima kasih Bu Devi untuk firman sore hari ini. Habis ini cari rumah makan dulu Bu, makan dulu. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, pada kesempatan sore hari ini kami boleh menerima firman yang begitu dahsyat Bapak dari hamba-Mu Pastor Devi Basir. Ajar kami Bapak untuk selalu kami rendah hati. Dimanapun kami berada, kami mau rendah hati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami Bapak. Satu pekan ini sudah kami lalui bersama Bapak. Terima kasih untuk semuanya, untuk berkat kesehatan, usaha dagang bisnis kami, sekolah kami Bapak. Tiba saatnya kami akan memberkati perjatuhan di tempat ini Bapak. Ajar kami untuk memberi yang terbaik, karena sudah terlebih dahulu kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin Tuhan. Silakan memberi jemaat Tuhan dan sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who
Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih buat malam ini, materaikan firman dalam hidup kami. Ubahkan terus kami menjadi pribadi yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan malam ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan. Biarlah semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Segala roh-roh yang coba mengacaukan bangsa kami, yang coba menggantikan ideologi Pancasila dengan yang lain, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Segala keangkuhan manusia, segala keinginan-keinginan yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan pengenalan Allah dalam bangsa ini, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan segala politik-politik uang Tuhan, politik-politik kotor yang sedang ada terus hari-hari ini, kami berdoa bahkan yang menimpa gereja-gereja hamba-hamba-Mu Tuhan, murnikan Bapa. Kami berdoa untuk rencana Pilpres 2024 nanti, Tuhan yang mulai bekerja mulai dari sekarang Bapa. Kami meminta kepada Tuhan, Engkau jagai bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia bertobat, berbalik, dan sungguh-sungguh mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang terus menjaga bangsa ini. Biarlah Tuhan, roh takut akan Engkau ada dalam pemerintahan bangsa kami. Kami membuka hati dan tangan kami pada sore hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Silakan ambil saat teduh sejenak. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai gereja bisa dilihat daripada Instagram GBI.Viva Official, dan juga bisa dilihat daripada Instagram GBI Viva Gading Serpong. Happy Sunday, see you next week. God bless you all.